silakan menjemput tapi tertib, rukun dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik. Dan juga saya berharap aparat juga tidak usah terlalu berlebihan. Ini masalah biasa saja, anggap hal yang reguler. Hanya saja karena terjadi peningkatan eskalasi orang menyambut, ya penjagaannya juga supaya ditingkatkan. Tetapi tidak usah berlebihan. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya represif. Semuanya harus dikawal dengan baik. Kepada aparat keamanan. Kepada aparat keamanan. Kepada aparat keamanan. Pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan COVID-19. Ya, awalnya mengatakan tidak usah berlebihan, biasa saja penjemputan, tapi kemudian pada hari Senin memberikan sanksi pencopotan terhadap aparat yang dinilai tidak tegas. Saya ingin ke KSP, Mas Dhani. Kalau kemudian dinilai ada inkonsistensi yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat karena awalnya mengatakan silakan jemput, tidak perlu berlebihan, tapi kemudian hari Seninnya 2 Kapolda dicopot. Ya, pertama tentu kalau kita melihat sebetulnya kan pemerintah kan ini menjemput ulama ya. Ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi negara memuliakan agama. Pemerintah sangat menghormati ulama siapapun itu, terutama dalam hal ini ulama yang rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu harus difasilitasi dengan baik. Tetapi tetap sebagaimana arahan dari Presiden adalah semua kegiatan-kegiatan apapun itu harus mengacu kepada protokol kesehatan yang ada. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu sebetulnya dalam kerangka, satu kan dari teguran. Permintaan kepada aparat keamanan 3 kali diulangi untuk bertindak tegas di lapangan. Di lapangan loh, apabila terjadi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Jadi itu sebenarnya konsisten sekali. Dan itu sudah terjadi, pelanggaran protokol kesehatan sudah terjadi dari tanggal 10. Kemudian tanggal 12 ada juga, tanggal 13 ada juga, tanggal 14 ada juga. Tapi kenapa reaksi kerasnya itu baru ada pada hari Senin tanggal 16 November? Bukankah sejak awal sudah ada pelanggaran protokol kesehatan? Kan sesuai Inpres nomor 6 2020 kan jelas turunannya bahwa semua kan ada dari mulai di poin nomor 6A dan B. Poin nomor 5 juga sudah dijelaskan tentang delegation of authority. Jadi ada pembagian otoritas dari pusat ke daerah. Di dalam Inpres itu kan dijelaskan tugasnya Pak Menko apa, tugasnya Menteri apa, tugasnya aparat hukum apa. Yang bisa memberikan sanksi berdasarkan Inpres itu adalah aparat kepolisian. Yang saya tanya kenapa responnya, bukan sanksinya. Kenapa respon keras itu baru kemudian muncul setelah rangkaian berbagai pelanggaran protokol kesehatan itu terjadi berhari-hari? Kan sudah pada saat pertama pun juga sudah disampaikan bahwa ini ada masalah. Ada masalah soal ketika di airport. Itu juga sudah disampaikan bahwa ini ada pelanggaran. Berikutnya demikian juga. Nah sehingga karena tidak ada... Yang menyampaikan siapa? Karena konvensi pers Menko Polhukam baru pada hari Senin? Ya, coba nanti, tapi gini ya, kalau kita bicara siapa yang menyampaikan itu kan tidak menjadi isu ya. Yang menjadi isu adalah message-nya adalah pada saat hari H tersebut, Satgas yang dibentuk oleh pemerintah, Prof. Wiku dan teman-teman di Satgas juga sudah melakukan sosialisasi bahwa ini ada masalah di lapangan. Jadi Anda menolak untuk mengatakan bahwa ada inkonsistensi, Anda menolak kalau misalnya dibilang wah ini pemerintah pusat melempar bodi ke pemerintah daerah, Anda menolak itu? Tidak melempar bodi, sesuai Inpresnya juga Inpresnya demikian. Jadi ada delegation of authority, sebenarnya itu sah-sah aja dalam sebuah penanganan COVID, ya begitulah mekanismenya dengan segala kekurangannya tentunya. Baik, saya ingin ke Bang Fadlizon, tanggapan Anda. Kalau menurut saya penanganan COVID ini sudah inkonsisten sejak awal, ya. Mulai dari para pejabatnya, pejabat yang berwenang, termasuk penindakan dan inkonsistensi itu terlalu banyak gitu, bisa jadi buku sendiri gitu ya. Termasuk tadi itu inkonsistensi yang terakhir apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD Menko Polhukam yang mengizinkan kemudian menindak tegas. Ada juga pernyataan beliau ini tentang Inpres nomor 6 di satu sisi memberikan satu tekanan tapi di sisi lain mengatakan juga tidak ada sanksi pidana. Ada tuh pernyataannya. Saya bisa kutipkan, tidak ada sanksi pidana.
dalam pelanggaran terhadap protokol COVID, protokol kesehatan. Dalam faktanya kan ada undang-undang karantina spesifik menyebut pasal 93 ada sanksi pidana 1 tahun penjara dan denda sampai 100 juta rupiah. Jadi ya faktanya Kalau ada. menimbulkan yang namanya emergency, ini kan emergensinya sudah banyak dari awal. Justru sebelumnya itu harusnya menteri-menteri yang mengatakan tidak ada COVID, yang memberikan informasi-informasi salah, itu bisa dipidanakan karena dia menimbulkan emergency yang lebih besar. Bahkan ketika waktu itu Jakarta tarik-menarik dengan pemerintah pusat soal yang disebut sebagai karantina wilayah. Saya termasuk di forum ini waktu diundang Mbak Nazwa kan 11, saya ingat banget tuh, 11 Maret. Saya termasuk yang mendukung lockdown sebenarnya gitu ya, di awal gitu ya. Dan waktu ada gagasan tentang PSBB, kan istilah itu ada di dalam undang-undang karantina wilayah. Jadi tidak menyebut secara spesifik karena undang-undang itu dibuat juga kita tidak pernah ada gambaran tentang pandemi COVID. Jadi kalau kita baca masih sangat sumir undang-undang itu, sangat umum sekali, gitu. Nggak ada di situ bisa diterapkan. Tapi tadi disebutkan karena kan memang ini wewenangnya pemerintah provinsi, memang ini tanggung jawabnya ada di pemerintah sebagai daerah. pengawas. Di pemerintah daerah, iya. Iya, sebagai pengawas. Jadi sebetulnya agak aneh ya, kenapa kok Polda Metro memanggil Gubernur DKI untuk klarifikasi. Istilah klarifikasi aja satu yang aneh. Tidak ada itu yang namanya istilah klarifikasi. Bang Fadli, saya mau tanya, jadi Anda sama sekali tidak melihat ada yang perlu dikritisi dari rangkaian kegiatan dan kerumunan yang melibatkan imam besar Kita harus kritik FPI? semua. Ya, kita harus kritik semua. Kalau begitu saya ingin minta ada pilkada Jawa Tengah. Kalau begitu saya sebelum masuk ke sana, saya ingin minta kritik Anda dulu. Ini kalau karena begitu. ada 2 nama yang penting. Satu namanya Habib Rizik Syihab, satu namanya Anies Baswedan. 2 orang ini mungkin tidak disukai oleh pemerintah. Coba kalau 2 ini adalah orang yang dekat dengan pemerintah, mungkin tidak begini jadinya. Ketika Anda bilang itu, apa buktinya? Anda hanya melemparkan sinyalemen, apa buktinya? Buktinya terlalu banyak dong. Kalau banyak sebutkan satu saja. Misalnya pilkada di berbagai tempat yang jelas kerumunan, nggak ada yang diproses. Ya kan? Ini jelas. Masih ada proses dari DKI seperti dikatakan oleh Pak Wagub. Kita akan bahas, tapi kok yang kita akan bahas pilkada setelah segmen ini, tapi saya ingin tanya tadi. Apa yang Anda lihat perlu dikritisi dari rangkaian kegiatan yang melibatkan kerumunan massa luar biasa besar? Yang harus dikritisi, pemerintah gagal memberikan edukasi kepada masyarakat. Himbauan untuk bahayanya COVID. Saya termasuk yang mengatakan COVID ini berbahaya. Kita harus tetap cuci tangan. Pertanyaan saya jaga sebetulnya jarak apa dan yang harus sebagainya. dikritisi dari kegiatan yang melibatkan FPI? Tapi Anda lagi-lagi kritiknya ke pemerintah. Loh iya dong, kalau masyarakat kemudian tidak patuh berarti ada sesuatu yang kita harus refleksikan. Kenapa itu bisa terjadi? Misalnya kerumunan-kerumunan, bukan hanya itu loh. Ada acara Anda maulid, tidak melihat ada tanggung jawab moral, pemimpin umat, tanggung jawab moral, tokoh yang kemudian memang masanya besar untuk memastikan protokol kesehatan dilakukan. Anda sama sekali tidak mau mengkritik itu? Bukan. Saya waktu ketemu Habib Rizik tanggal 12 ya. Nah di situ, waktu mau bicara, kita pakai masker kok di dalam ruangan beliau. Pakai masker. Foto-foto juga pakai masker. Ya sekali kalau minum kita buka masker gitu ya. Jadi ada kesadaran, ada himbauan. Jadi menurut saya kita harus adil. Ini persoalannya. Keadilan di dalam menegakkan aturan itu yang paling penting. Kalau enggak nanti masyarakat akan mengabaikan dan membangkang. Oke, kita akan bahas soal pilkada karena tadi beberapa kali disebut. Nanti saya akan kasih kesempatan juga untuk membahas setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.